Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Zudi Ashkur dengan NIM 24109520003 dari kelompok 19 Praktikum Besaran Listrik dan Rangkaian Listrik. Nah, di sini saya ingin membuat video berupa penjelasan analisa berdasarkan soal analisa yang telah dibagikan kepada praktikan sebelum praktikum. Berikut saya jelaskan jawaban-jawaban yang telah saya kerjakan. Untuk yang pertama, eh, soal yang pertama, analisa karakteristik setiap alat ukur yang digunakan. Untuk alat ukur yang digunakan atau yang dianalisa itu ada dua buah pada saat praktikum. Yang pertama yaitu voltmeter, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan pada suatu rangkaian atau komponen yang ingin dicari nilai tegangan. Untuk penggunaannya sendiri, voltmeter ini dipasang pada rangkaian secara paralel. Voltmeter ini yang diamati oleh praktikan pada saat praktikum itu merupakan keluaran tahun 2011 dengan prinsip kerja berupa besi putar, tingkat ketelitiannya 0,5, posisi penggunaannya itu secara horizontal, kelas isolasinya 3, kelas 3. Lalu jenis inputnya alternative current atau arus bolak-balik. Lalu untuk rentang skalanya itu 0 sampai 300 dan 0 sampai 750. Faktor pengalinya 750 dan 300. Dan sensitivitasnya sendiri itu 45 sampai 65 Hz. Lanjut beralih ke ampermeter. Untuk alat ukur yang kedua. Ampermeter ini merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besarnya arus yang mengalir pada satu rangkaian yang ingin dicari nilai arusnya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, ampermeter ini dipasang secara seri pada rangkaian pada komponen yang akan diukur. Ampermeter yang digunakan praktikan pada saat analisa itu merupakan keluaran tahun 2011. Prinsip kerjanya berbeda dengan voltmeter sebelumnya, itu secara menggunakan galvano atau kumparan. Lalu tingkat ketelitiannya itu sebesar 0,5, posisi penggunaan yang sama, horizontal, kelas isolasinya kelas 3, just inputnya direct current atau arus searah. Lalu rentang skalanya 0 sampai 30 dan 0 sampai 10. Faktor pengalinya 1, 3, 10, dan 30. Dan sensitivitas sendiri itu sebesar 50 mV. Nah, untuk soal yang kedua, itu analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan tegangan menggunakan tahanan geser dan potensiometer pada rangkaian seri. Ini bisa juga didasarkan pada hukum Ohm, yaitu berdasarkan hukum Ohm, variasi nilai hambatan pada tahanan geser atau potensiometer dapat mempengaruhi besarnya arus dalam suatu rangkaian. Hal ini disebabkan oleh arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan, yaitu jika dapat disimpulkan itu jika nilai hambatan semakin besar, arus yang mengalir akan semakin kecil. Sebaliknya, secara matematis, hubungan ini dinyatakan dalam persamaan hukum Ohm ini. Dapat dilihat di sini. Jika arus itu berbanding terbalik dengan hambatan, sedangkan dia berbanding lurus dengan tegangan. Nah, jika tegangannya ini semakin besar dan R-nya ini konstan, I-nya ini bisa meningkat juga. Di sini ada penjelasan beberapa simbol-simbolnya. Nah, pada rangkaian seri ini arus yang mengalir itu sama, nilainya sama, karena tidak ada percabangan. Dan jika terdapat beberapa hambatan yang dirangkai seri, arus yang melalui hambatan itu identik. Atau kalau pada potensiometer tahan geser itu bakal ada eh, XA, XB, dan XC itu untuk mengukur nilai-nilai masing-masingnya itu nanti arusnya itu bakal sama itu di sini. Bisa dilihat di sini arusnya bakal sama.
Untuk besar arus total dalam rangkaian seri dapat dihitung menggunakan persamaan arus sama dengan tegangan total dibagi R total, yang dimana V total itu tegangan total yang diberikan pada rangkaian dan R total itu jumlah hambatan total ya. Dengan demikian, dalam rangkaian seri, peningkatan nilai hambatan akan menyebabkan peningkatan tegangan pada komponen tersebut, sementara arus tetap konstan di seluruh rangkaian. Lanjut untuk yang soal nomor 3, analisa perbandingan variasi hambatan terhadap nilai arus dan tegangan menggunakan tahanan geser dan potensiometer pada rangkaian paralel. Berbeda dengan sebelumnya yang merupakan rangkaian seri, ini menggunakan rangkaian paralel yang dimana tegangannya yang akan bernilai sama. Nah, berdasarkan hukum Ohm, variasi nilai hambatan pada tahanan geser atau potensiometer dapat mempengaruhi besarnya arus dalam suatu rangkaian. Hal ini disebabkan besarnya arus listrik dipengaruhi oleh nilai hambatan sama seperti sebelumnya, yaitu I sama dengan V per R. Itu pengaruh R dan V itu sangat jelas ya. V itu berbanding lurus, R itu berbanding terbalik. Nah, di sini disebutkan I itu dipengaruhi oleh nilai hambatan R. Jika nilai hambatan semakin besar, seperti yang saya bilang sebelumnya, berbanding terbalik, yaitu arus yang mengalir itu semakin kecil jika R semakin besar. Ini masih rumus yang sama. Itu pada rangkaian paralel, arus yang mengalir itu tidak sama masing-masing cabangnya. Tapi dia bergantung pada nilai hambatan setiap cabang. Perubahan resistansi hanya akan mempengaruhi arus pada cabang yang bersangkutan tanpa mempengaruhi cabang lainnya. Sementara tegangannya itu bernilai sama pada rangkaian paralel. Dapat disimpulkan juga tegangan ini sama dengan tegangan pada XA, sama dengan tegangan pada XP, juga sama dengan tegangan pada XC. Eh, Tegangan XA, tegangan XB, dan tegangan XC ini tegangan pada masing-masing cabang paralel. Ini menunjukkan bahwa meskipun nilai hambatannya berbeda-beda, tapi tegangan yang terukur pada rangkaian paralel akan selalu sama. Lanjut untuk soal yang terakhir, itu nomor 4, analisa nilai persen R, pengukuran potensiometer menggunakan jembatan Wheatstone. Di sini sudah tertera rumus untuk mencari nilai R persen atau R toleransi. Nah, di sini terdapat hambatan yang terhitung dikurang dengan hambatan yang terhitung di multimeter dibagi hambatan di multimeter yang dimutlakkan, yang mana hasilnya akan selalu positif dikali 100% untuk mendapatkan persennya, dan didapatkan di sini nilainya sebesar 0,976%. Nilai toleransi atau R persen ini diperoleh dari percobaan itu sebesar 0,976%. Sedangkan dalam standar praktikum, apabila nilainya lebih dari 5%, itu itu dapat mengurangi, itu menunjukkan bahwa alat ukur atau hasil percobaan itu tidak sesuai. Sedangkan di sini dapat kita lihat 0,976 itu di bawah dari 5%. Sehingga ini menunjukkan bahwa saat mengukur nilai dengan potensiometer ataupun tahanan geser, penggunaan alat ukurnya itu memberikan hasil yang akurat dan juga reliable. Nah, dari seluruhnya ini dapat dilanjutkan juga dengan kesimpulan. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya itu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, praktikan dapat menarik kesimpulan berupa yang pertama, praktikan mengetahui prinsip kerja potensiometer, tahanan geser, dan jembatan Wheatstone. Lalu praktikan mengetahui adanya pengaruh dari hambatan terhadap arus dan tegangan, baik pada rangkaian seri maupun paralel. Lalu praktikan mengetahui karakteristik alat ukur, pembacaan simbol dan makna simbol, serta cara penggunaannya pada voltmeter maupun ampermeter.
Untuk yang kedua, itu bagian saran. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan sebelumnya, diharapkan semoga pada praktikum selanjutnya itu praktikan dapat melakukan praktikum secara teliti dan juga dapat fokus dalam selama pelaksanaan praktikum sehingga waktu yang digunakan lebih efektif. Lalu praktika tidak mengulangi kekeliruan yang sama pada saat praktikum yang lalu sehingga hasil praktikum yang akan dilakukan ke depannya dapat lebih efektif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya dapat memanfaatkan waktu yang tersedia seefektif mungkin, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, lalu meningkatkan kerjasama dengan rekan kerja. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk penjelasan analisa atau penjelasan laporan akhir dari praktikum saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya terlebih dan kurang memohon maaf. Terima kasih kepada Uda dan Uni sebelumnya dan juga kepada rekan-rekan kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.